Badannya nunduk ke depan, jangan ngajengkang ke belakang. Main treadmill no, kayak main treadmill. Duduk dulu. Iya ya. Halo sahabat Bluewing Adventure, kembali lagi bersama saya Yan Broy atau Bang Japri guys. Sekarang saya berada di basecamp Gunung Guntur, basecamp Gunung Guntur di Garut guys. Lebih tepatnya basecamp Umi Tati guys. Dan kali ini saya tidak sendiri guys, saya bersama ini siapa guys tuh? Halo, Eno Brot atau Eno Pioli. Eno udah sembuh guys, jadi kita nanyak bareng lagi bersama Eno guys. Oke. Untuk kalian yang kangen sama bom atom, kali ini tersedia ready guys bomnya guys. Sudah kumpul banyak. Jadi untuk mendaki ke Gunung Guntur itu tidak susah-susah untuk booking online guys. Jadi kita langsung datang aja ke basecamp dan langsung daftar. Dan nanti kita akan diberikan formulir seperti ini guys. Nah, ini nanti diserahkan di pos 1. Jadi kita setelah sampai di basecamp ini kita tidak melakukan pembayaran apapun guys. Adapun itu hanya membayar parkir saja guys. Bayar untuk parkir saja guys. Dan itu juga dibayarnya nanti besok guys, bukan sekarang. Oke, dan sekarang kita lanjut aja mendaki ya. Bagaimana no? Siap? Oke, siap. Udah 2 bulan nih gak mendaki, pasti malah woy guys. Tapi gak apa-apa lah, ada dia mah tuh bawa itu guys tuh. Carry-nya cuman kecil. Carry-nya juga kecil. Untuk TikTok. Tapi saya lihat guys, wah ini segala dibawa guys. Super berat sekali guys. Oke, kita lanjut lagi nanti di perjalanan. Dan basecamp Gunung Guntur ini berada di ketinggian 821 mdpl. Dan ketinggian Gunung Guntur sendiri itu berada di 2249 mdpl guys. Jadi kita naik elevasi sekitar 1400 mdpl guys. Waduh lumayan guys, tapi gak apa-apa lah, namanya juga pendaki. Semakin panjang perjalanannya semakin mengasihkannya no. Si Eno hulang-hulang saja guys, dia memikirkan bagaimana cina mendaki guys. Udah 2 bulan vakum. Kucing kau kucing bocil, makan apa kau remeh itu? Makan nasi guys kucing di sini mah guys. Oke, jam 9:12 kita akan mulai start pendakian. Dan kita akan hitung dan kita akan hitung jarak dan estimasi waktu untuk mencapai pos 3 atau camping area guys. Oke, kita mulai. Nah, kita menemukan percabangan lagi guys, dan kita ambil terus ke kiri guys. Wih, ada domba guys, ganteng guys. Nah, nanti kita akan menemukan jalur mobil lagi seperti ini guys, dan kita akan menemukan gapura seperti ini. Selamat datang di Edu Wisata Gunung Guntur. Nah, kita belok ke kanan guys. Iya, ke kanan. Nah,
Ini di persimpangan ini kita belok kanan guys. Di awal pendakian atau di jalur-jalur awal pendakian gitu guys, untuk menuju ke Gunung Guntur ini minim sekali petunjuk guys. Tidak ada petunjuk, jadi kita harus teliti menanyakan kepada petugas di base camp guys. Untuk kalian yang mau mendaki ke Gunung Guntur, saya sarankan jangan terlalu siang guys. Sebisa mungkin jam 6 atau jam 7 pagi kalian sudah mencapai base camp gitu guys. Soalnya panas sekali guys. Untuk jalannya itu minim petunjuk guys. Ini petunjuknya cuman kayak gitu guys tuh. Pilok. Apa namanya itu teh? Yang buat di atap itu. Dia kasih pilok ke sini. Kenapa no? Eno menyerah guys, minta istirahat tuh. Soalnya baru naik lagi. Maklum 2 bulannya vakum. Dia segitu aku bawa beban berat gini, masa kalah sama yang bawa beban? Aduh, kacau. Oh guys, aduh, sudah lama vakum, hampir 2 bulan. Aku nggak ikut Bang Japri. Akhirnya sekarang ikut lagi. Dan aduh, aku merasa lelah. Jadi bagaimana? Mau istirahat dulu? Nanti. Hah? Masih dingin di sininya. Nanti aja. Nah, sudah sampai sini, baru terlihat guys tanda-tanda seperti ini atau petunjuk arah seperti ini. Nah, di sini ada persimpangan. Kita diarahkan masuk ke arah kanan guys, ke sini. Ke jalur setapak. Kalau kita trekking dengan cuaca panas itu, tenaga kita terkuras 2 kali lipat guys. Makanya aku sekarang suka trekking malam guys, lebih sejuk, lebih nyaman. No, bukannya pengen beol, ini banyak spot buat BAB. Nggak jadi, malah masuk lagi. Masuk lagi. Waduh, oke lah. Nah, kalau dari sini kita akan melihat jalur yang seperti terowongan guys. Alhamdulillah guys, sejuk. Kenapa no tetongingan kayak gitu? Buang napas lah. Buang napas. Gimana, mau istirahat dulu? Serius? Atau lanjut? Hah? Langsung mas bal. Gak ada botol ya? Itu ada air mancer guys di sana guys. Kita menemukan gubuk guys. Ini kayaknya bekas warung ya guys. Tapi sekarang kayaknya tutup. Mungkin tutup atau karena ini bukan weekday. Di kilometer 1,3 km dengan waktu tempuh 36 menit. Ternyata Eno menyerah guys, pengen istirahat katanya. Oke lah, karena kita sekarang membawa seorang wanita alias Eno Suneo gitu guys. Jadi kita jalan santai saja guys, nggak kejar waktu. Ya, yang penting sampai ya no ya. Karena Eno lemes guys katanya, baru juga jalan setengah jam. Jarak 1,3 km tadi sampai ke warung yang sudah tutup ini. Oke, kita istirahat dulu di sini sekitar ya sampai Eno sanggup berjalan lagi. 5 menit. Oke. Jadi bagaimana? Ayo. Sekarang Eno yang di depan lah. Di pendakian gunung itu guys, kalau kita ada teman atau rekan kita yang kondisi fisiknya itu lemah, dia itu usahakan berjalan di depan guys, jangan di belakang. Karena kalau di belakang itu akan bukan tertinggal, jadi dia akan merasa lebih capek guys karena serasa ditinggalkan gitu.
Jangan kita tinggalkan teman yang lemah guys. Itu pendaki kurang ajar yang kayak gitu guys. Mendaki itu yang penting kebersamaannya, bukan puncak gunungnya guys. Seperti itu. Oke guys, kita lanjut guys. Nah guys, ini bukan apa ya, bukan saya sok suci atau sok baik guys. Jadi di dalam dunia pendakian itu, gunung itu nomor 2 guys. Yang penting kebersamaannya guys. Seperti itu. Kalau merasa buru-buru dan kalian membawa teman yang pemula gitu, jangan membawa teman yang masih pemula guys. Kalau kalian terburu-buru dengan waktu, seperti itu guys. Jadi usahakan yang lemah itu kita asuh gitulah, diasuh gitu guys. Karena mendaki itu yang penting kebersamaannya gitu guys. Jangan mentang-mentang kita fisik sudah kuat, ada teman yang lemah kita tinggalkan. Itu mah jangan pernah lagi mau diajak sama teman yang kayak gitu guys. Itu teman yang egois. Oke, Eno duluan. Enaknya kita bawa partner atau teman yang pelan, bisa sambil ngudut guys. Jadi gak terlalu ngos-ngosan seperti itu. Eno. Iya. Ini juga ditahan ngos-ngosannya guys. Oke, dan sekarang trennya mulai menanjak guys. Buset. Aduh, beginilah kalau mendaki sama Eno. Harum no, harum sekali. Nutrisi buat pernapasan ini mah, jadi kuat lagi napasnya karena nyium ketut si Eno. Dah spot nyaman, langsung duduk si Eno mah, langsung istirahat. Tapi ya juga lah, istirahat dulu, kasihan, jangan dipaksakan. Eno, kita rehat dulu di sini. No, di situ ada monyet no, itu di situ. Itu tuh di dahan kayu itu. Nah di situ tadi ada monyet. Dengan jarak 1,8 km dengan waktu tempuh 1 jam 24 menit, akhirnya kita sampai di pos 1. Ya, kita mendaki santai saja guys, karena bawa cewek. Oke, di pos 1 ini ada warung guys. Di pos 1 ini ada apa aja guys? Wih, ada gorengan guys, masih hangat guys gorengannya juga. Mantap sekali guys. Air herang dulu lah. Kita isi dulu kalori dengan bala-bala guys. Wih, bala-bala guys, gorengan. Mono. Makan gorengan di gunung itu gak pernah gagal guys. Pasti nikmat. Oke, jam 11:26 kita lanjut lagi ke pos 2 guys.
Ini tiket masuknya 15.000 per orang. Ini 2. Terus ini biaya parkirnya yang ini 5.000-nya buat ngecamp. 22.000. Jadi 22.000 per orang. Dan katanya ini nggak boleh hilang ya, Nggak No ya. boleh hilang, ya. Jadi buat kalau kita amit-amit Bukti ada nanti. apa-apa di jalan itu bisa jadi klaim asuransi. Sini aja, di sini kayak di. Dan setelah di pos 1, setelah pos 1 maksud saya, vegetasinya itu berupa pohon-pohon pinus guys. Dan kita kali ini menemukan pohon-pohon yang besar guys, bukan semak-semak seperti tadi. Dan sampai saat ini treknya masih landai-landai saja guys. Tanjakannya itu nggak terlalu curam gitu ya, No. Iya. Tidak sampai menguras dengkul Eno. Tapi aneh hari ini Eno nggak terkentut-kentut deh. Oh ya, No. Ya. Tadi harga di warung itu mahal nggak? Terjangkau sih harganya, murah-murah semua. Itu juga apa, makanan kayak gorengan-gorengan gitu nggak terlalu menakut juga ya. Harganya pokoknya terjangkau, nggak bikin kebobolan kantong kita. Tadi harga gorengan berapa satu ekornya? Satunya cuma 1.000 doang. Air minum juga segini. Kalau waktu di sana di gunung yang di sana pokoknya itu harganya segini 10.000. Kalau sekarang mah cuman goceng 5.000 Ya. doang. Berarti harganya normal ya? Normal. Mantap Yalah, nggak guys. terlalu. Padahal itu belanjanya juga jauh guys, dari bawah itu. Jalan kakinya juga harus 1 jam guys. Tapi harganya murah-murah gitu guys. Jadi mantap sih ibu warungnya, nggak pelit guys. Dikasih harga normal saja gitu. Treknya luar biasa guys. Dari pos 1 ke pos 2 guys. Wih, pemandangannya di sepanjang trek guys, ini kayak di hutan Amazon. Jalannya begini. Naik ke sana. Enak banget. Iya tuh. Nah, kita ada persimpangan guys. Ke kiri itu ke pos 3, yang ke kanan pos Curug. bukan pos Curug guys. By the way, No, kenapa udah pos 3 lagi? Tadi itu pos 3 mah Acan. Bukan, kan tadi itu pos 1. Ya maksudnya iya menuju pos 3, berarti pos 2 menuju. Jadi pos 2 nya di sebelah mana ya? Di situ masih. Kita lihat Curug dulu lah. Sayang kalau nggak di review. Oke. Ini jalan menuju ke Curug guys. Ke atas ke sana. Itu sih enak malah dia di situ. No. Ayo No, sini, nanjak dikit. Udah jauh nanyaknya juga. Duh, si Eno mah males katanya nanjak, katanya diam di sana. Kita melehoi dulu di Curug, No.
Aduh, baru juga berjalan beberapa meter, beberapa menit dari pos 1. Kita udah melehoi lagi guys. Kita jangan santai saja sama si Eno, jangan terburu-buru gitu. Oke, kita ikut jarak. Dengan jarak 2,4 km dengan waktu 2 jam 44 menit guys. Kita sampai di Curug. Ini curug apa ya namanya? Tahu. Curug gak tahu guys. Saya lupa tadi gak menanyakan dulu di pos di pos jaga. Ini gak tahu curug apa namanya. Oke, kita melehoi dulu di sini sambil ngudut-ngudut guys. Oke, jam 12:20 kita start lagi menuju pos 3. Pos 3 atau pos 2 ya? Aduh, udah duduk lagi. Baru juga 10 langkah. Sudah duduk lagi. Ya sudahlah, tenang, santai aja. Oh, tapi di situ ada tempat duduk kok. No. Ini bagus nih. Buat romantisan ya. Kita udah menikah, no. Masa nggak romantis? Oh ya, saya mau memberi kabar terbaru guys. Sebenarnya saya sama si Eno udah nikah guys, tapi nikahnya itu secara diam-diam gitu. Itu mau foto? Bukan. Jadi nikahnya itu secara diam-diam gitu guys. Jadi nggak rame-rame gitu guys. Cuma ya kumpul-kumpul keluarga aja gitu. Jadi sekarang mau berduaan di dalam tenda juga. Kita nggak akan ini ya. Bebas. Jadi bebas sekarang. Sebenarnya saya tuh udah punya istri guys. Untung istri saya ngizinin buat nikah lagi. Eno. Ya. Oke. Karena Eno lututnya leklok, jadi kita merokok lagi satu batang guys di sini guys. Payah guys. 10 langkah istirahat setengah jam. Baru 10 langkah lagi istirahat lagi setengah jam sampai nyampe nya ini. Payah banget Eno sekarang mah. Gimana no atuh? Padahal cuman bawa hidropack aja, gak bawa carrier. Tapi waduh payah banget. Gak apa-apa lah. Kan kemarin habis sakit. Oh ya, habis sakit ya no. Belum pulih 100% staminanya. Jadi payah. Ini kalau sama komunitas udah ditinggalin no. Udah aja pulang. Ya. Trek mulai didominasi dengan tanjakan ekstrim dan bebatuan guys. Eno udah mau istirahat lagi kayaknya. Kenapa no? Udah waduh. Hah? Oh, wah segini banget nanjak. Standar. Nah, kita menemukan percabangan jalan guys. Tapi kayaknya sama aja. Kiri kayaknya lebih landai no. Hah? Sama aja kayaknya. Ya sudahlah. Kalau capek mano jangan dipaksakan, istirahat aja dulu. Santai. Masih panjang waktu. Nah,
ada problem lagi guys, katanya Eno Kalikiban itu apa bahasa Indonesianya Eno? Nggak tahu ya apa ya, Sakit belikat, sakit perut. bukan tingkil tingkil apa? Yang tahu bahasa Indonesianya Kalikiban komentar ya guys. Kita mah gaptek ya, aku mah ada asli Sunda jadi jarang ngomong bahasa Indonesia, jadi kurang mengerti begitulah, susah, udah khas banget Sundanya. Dan akhirnya kita sudah sampai di pos 2 guys, jam 12.58 dengan jarak tempuh 2,6 km dengan waktu tempuh 3 jam 28 menit. Payah sekali. Akhirnya kita sampai di pos 2 guys. Di pos 2 ini tersedia sumber air guys tuh. Jadi pendakian Gunung Guntur Pia Kitiis ini kita tidak bisa khawatir kehausan guys, karena banyak sekali spot-spot sumber air seperti ini guys. Dan oh my god guys, ini tanjakannya luar biasa guys. Sangat terjal sekali. Oke, kita trekel saja. Tapi ternyata cuma dikit guys tanjakan ekstrimnya. Tuh ini mah tanjakannya masih wajar gitu guys. Ada pelang apa ini guys? Oh awas jurang katanya. Nih trek-trek kayak gini tuh mirip trek gunung apa no? Gunung Guntur ya. Oh Gunung Bukit Tunggul. Hampir mirip kayak gini. Kenapa? Hah? Kenapa? Biasa sesak napas. Jangan ditarik napasnya, tapi diisap. 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 Iya. Enak itu. Iya. Kalau narik napas, bagaimana nariknya? Nggak punya tambang. Angin nggak punya tali tambangnya. Paling diisap. Hah? Kenapa no? Istirahat lagi. Kalau enggak itu masihnya. Oh, Bo. Waduh, sudah istirahat lagi ya no guys. Maklum baru bangun dari sakit si Eno, baru sembuh. Banyak di pos 2 menuju pos 3. Pas di trek berpasirnya ini kita banyak ada jalur-jalurnya itu banyak guys. Ada beberapa jalur tapi sama aja kayaknya. Aduh, si Eno nyiksa harus kesini. Nyangkut carrier saya. Ya, kamu udah agak bawa carrier. Tuh, si Eno malah berak di situ guys. Oh my god, vegetasinya mulai terbuka guys, mulai terasa panas lagi. Kayaknya dia udah hampir sampai guys. Tuh guys, gundul gunungnya. Malah nungging lagi guys. Di sana terlihat ada bendera guys. Itu mungkin ya pos 3 itu. Oh my god,
Eno pengen istirahat di sini guys. Aduh, panas guys. Aduh, terik mataharinya. Tapi Eno katanya lemes, pengen istirahat lagi. Iya, sudah lah, gak apa-apa, panas juga. Padahal dikit lagi, paling 5 menitan lagi sampai ke pos 3 kayaknya. Akhirnya kita sampai di pos 3. Ada bahasa cuanki guys. Selamat datang di Pamulangan pos 3 Gunung Guntur Garut. Jadi kita ngapain no? Sudah sampai pos 3. Pesan cuanki. Yuk. Nah, di sini ada semut air guys. Jam 14.08 adau. Lambat sekali. Iya, itu betul itu kadang-kadang. Makan beda Dengan jarak 3,2 km dengan waktu tempuh ini kayak ke Surya Kencana no. 4,38 menit. Lama banget nih. Kita akhirnya sampai di pos 3. Oke, begitu sampai ke pos 3 kita langsung pesan cuanki guys. Kita cicipi rasanya cuanki di Gunung Guntur ini. Kita seruput dulu airnya. Mantap guys. Sambalnya juga chili oil guys. Mantap guys. Beginilah guys gunanya punya ART guys. Sapu-sapu bersih-bersih. Itu masih ini no. Masih bala no. Banyak sampah. Oke. Tenda sudah berhasil didirikan guys. Tinggal Suneo yang beres-beres di dalamnya. Biasa kalau bawa cewek gini guys, enak. Ada yang masakin, ada yang beresin. Wih, pemandangan kota Garut terlihat dari camp area Gunung Guntur Via Citiis ini. Dan Eno Brot setiap ada sinyal selalu aja ini tiktokan. Oke guys, sekarang sudah jam 2:30 pagi. Kita prepare muncak summit attack. Oke, sebelum kita summit attack, kita bikin kopi dulu guys, menghangatkan badan. Oke guys, sekarang jam 3:12 guys. Tuh, jam 3:12. Kita akan start mendaki menuju puncak atau summit attack. Kita hitung berapa waktu yang akan ditempuh. Bukan waktu, udah pasti lama sama si Eno mah. Kita ukur jaraknya saja guys, dari base camp sampai ke puncak itu berapa kilometer. Oke, kita lanjutkan. Sip. Saya tinggalkan tenda di sini, mudah-mudahan saja tidak ada bagas guys, tapi semalaman nggak ada sih. Oke, kita lanjut perjalanan. Di sini sudah tertera petunjuk arah guys, puncak ke arah sini guys. Ini puncak tuh, puncak ke arah sini. Kamu duluan no. Aduh guys, baru juga mau start summit malah mules lagi, pengen PO ketularan si Eno. Jadi si Eno yang di awal terus, sekarang saya baru juga mau summit. Oke, di awal dulu. Ayo no, kita summit no.
tularan si Eno mules sampai awal baru juga mau start summit, untung belum jauh. Yuk, kita caw sekarang mah nggak akan keganggu lagi. Nah tadi baru juga sampai sini udah pengen beol lah, jadi balik lagi. Pelan-pelan aja no, jangan mentang-mentang tenaga masih fresh kita ngegelenceng cepet no, perjalanan masih jauh. Kita harus mengatur ritme langkah kita agar stamina kita tetap terjaga awet gitu. Kita ada 2 percabangan, tapi jangan khawatir kata si petugas base camp, sama saja. Walaupun ada percabangan tapi tujuannya tetap sama saja. Tuh kan nyambung lagi. Dan kondisi trek berupa seperti ini guys, kerikil-kerikil kayak gini guys. Hah? Mending kanan ya, kerikilnya dikit. Kalau sini kerikilnya banyak katanya. Kita kalau naik itu kita cari pijakan yang kontur jalannya itu keras, nggak gembur atau pasir. Kalau trek pasir itu enaknya buat turun katanya, karena kalau kita memijak ke tanah yang berpasir dan melebes itu, apalah melebes bahasa Indonesianya, itu akan menguras stamina guys. Kenapa no? Bebas, kiri kanan sama saja, cari yang tidak terlalu gembur aja jalannya. Ya, ke kanan mah nggak terlalu gembur kayak. Kalau sini gembur guys, kita melangkah itu nyerolok. Tuh. Tadi yuk, nyerolok. Ya, gitu lurus. Oke. Kayak batuhan. Tuh kan, sesorodotan guys, jadi licin gitu. Karena pasir. Pasti jalannya pasti. Ayo mata ke situ. Di sini banyak kayu bakar guys. Padahal tadi kita cari kayu bakar ke sini ya, buat api unggun di saung tadi. Aduh guys, kayak main treadmill guys. Langkah kita melangkah tapi gak maju-maju guys tuh. Kayak main treadmill ini. Seru banget guys. Capek. Pegal kaki. Kayak main treadmill. Sambil merasakan trek yang berpasir ini, sambil menikmati city view dulu guys di sini sebentar lah. You know. Hah? Ya. Mantap sekali guys pemandangannya guys. Oh my god, semakin menanjak saja guys. Tuh guys, kalau sama cewek mah trekking pole juga direbut guys. Aduh. Jadi aku gak pakai trekking pole guys. Aduh. Main treadmill no, kayak main treadmill. Duduk dulu, enak kan no, nyaman duduk sini. Tuh lihat guys, turunannya itu sangat vertikal sekali. Nah kita kalau posisi normalnya seperti ini posisi tegak seperti ini.
sangat terjal sekali. Berasa gak nyampe. Mayar wifi malah bakal gedean YouTube mah jangan mayar wifi. Beda orang tanya siapa poe mah tina eta keun cing aya rezekina meh manfaat rezeki urang teh. Eno sudah marah-marah guys. Kenapa marah-marah no? Jauh. Gak sampai 300 meter lagi. Tenang, merokok dulu aja dulu di sini. Sudah pagi guys, sudah jam 6 pagi. Kita baru setengah perjalanan. Bagaimana ini? Kacau banget. Kita start jam 3. Ada kemungkinan sampai puncak jam 10 pagi ini mah. Karena ya inilah. Enonya kan lemes, baru sembuh dari sakit, jadi dia gak bisa cepat gitu guys. Kalau dilihat dari maps, dari sini ke puncak itu sekitar 300 meteran lagi guys. Oke, kita lanjut. Duh, kacau guys. Eno minta menyerah katanya. Katanya lemes. Itu bukan lemes no, mental kena no. Kalau lemes mah kelihatan dah masih seger. Sampean udah nyeksrek. Kalau lemes mah udah sempoyongan. Masih seger, bukan lemes tapi mental udah kena. Karena lihat trek yang kayak gini, apalagi ke Rinjani, aduh. Wah guys, cuaca mendung begini guys, takut hujan. Aduh, nggak tahu kabut, nggak tahu mendung ini. Ya, dikhawatirkan mah hujan guys. Dikhawatirkan banget, aduh. Aduh. Semakin dingin, semakin dingin perut. Efek kabut mungkin, aduh. Aduh, efek kabut ya bener. Kabut, jadi aja terkentut-kentut si Eno. Kedengaran mungkin trik. Oke lah, kayak ini. Baru sekitar 300-500 meteran lagi lah sampai ke puncak. Nice dulu. Aduh, baru juga mau ngomong aku. Jadi gini guys, kalau trek pendakian gunung, aduh, si Eno. Dingin guys. Efek kabut katanya guys. Jadi karena treknya itu begitu berpasir guys, jadi pijakannya itu pasirnya itu pasir dalam seperti itu guys, dan treknya juga sangat vertikal gitu. Jadi ibaratkan kita kalau melangkah itu 3 langkah, melangkah 3 langkah, mundur 2 langkah seperti itu guys. Jadi wah sangat melelahkan guys. Eno hampir-hampiran menyerah, cuman saya bujuk karena ya sebenarnya bukan lemes tapi mentalnya yang kena guys. Ini apalagi kalau ke Semeru atau Rinjani guys lah. Tunggu atuh no. Gunung teh kelihatannya mah gunung, kenyataan mah susah, capek. Nyampe iya tuh, lihat di sana mah bisa lari-lari. Padahal kenyataan mah begini, sama aja. Si Eno ngomel terus dari tadi guys. Melihat trek yang begitu ganas,
dekat lagi no, tuh udah kelihatan puncak no tuh. Tuh udah ujungnya tuh, udah semak-semak itu. Tuh ujungnya tinggal landai. Ini puncak no. Oh my god. Si Eno kena mental guys. Oh, panjangnya kan itu, Ji. Kemana? Lihat. Itu. Wah, tuh dekat segitu. Tuh, ke sana tuh. Deket nyampe. Nah, nggak ada orangnya kemana? Ya udah pada nyampe puncak orang lain mah. Kan itu puncak. Bukan, ini belum puncak. Kita mau ngambil trek mana? Mau yang ke sana yang lebih landai atau ke kanan yang lebih vertikal? Gak boleh nyerah gitu no. Kali ayah nih. Udah tuh terusannya juga meninggal itu nih dia. Ke sana mah udah gak terlalu nanjak tuh. Bukan terlalu nanjak, anggar naik naleur tuh. Enggak no tuh, lihat. Treknya juga nggak terlalu vertikal itu mah. Juga tuh. Tuh itu tuh ada kawah di sana. Ini puncak bukan ya? Kita lihat dulu di peta. Soalnya gak ada petunjuk. Petunjuk. Ya udahlah gini, sekarang mah kita nyantai dulu, kita bikin mie dulu sambil berpikir. Nah, kalau misalnya kita berubah pikiran, kita mulai. Tapi kalau menurut saya lebih baik ambil yang jalur kiri no. Karena walaupun agak jauh tapi treknya itu lebih landai no. Daripada kita ke kanan tuh agak curam. Ayah reka itu udah jauh tuh. Enggak, itu deket no, itu teh kelihatannya dari sini jauh. Udah mah deket tuh, dia tuh pohon juga 1, 2, 3 tuh guys, tuh pohon juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pohon no tuh. Cuman 18 pohon, itu pohon kecil-kecil itu. Tuh pohon kecil-kecil itu, bukan pohon besar. Jadi ini efek apa namanya itu teh? Efek lensa no. Jadi kayak kelihatan jauh padahal mah deket. Tuh rumput-rumput aja kelihatan, berarti deket. Ini efek apa ya? Efek optik, ilusi optik ini no. Ilusi optik kelihatannya kayak jauh padahal udah deket. Paling berapa meter lagi ke sana tuh. Udah kita bikin mie dulu. Udah bikin mie, kita langsung ke atas. Dari atas langsung kita coba ke bawah. Hah? Ya. Kamu pengen hipotermia nunggu sendirian di sini. Badan itu di puncak gunung gini kalau gak gerak hipo no. Kita juga jangan terlalu lama di puncak itu. Karena kita nggak berasa dingin karena tadi gerak. Kalau kita diam mah kerasa dinginnya. Oke lah, kita bikin mie dulu. Akhirnya Eno memutuskan untuk lanjut. Oke, kita lanjut. Wih, ada kata-kata mutiara guys. Ada satu nama yang ingin kubisikan di puncak tertinggi Gunung Guntur 2249 mdpl. Di antara pemandangan yang indah, namamu Saskia Gapira Edaun. Gila guys, ini kata-kata romantis banget guys. Nanti aku juga mau bikin buat Eno yang kayak gini. Kalau kata-katanya buat Eno bukan kayak gini. Ada satu nama yang ingin ku dengarkan, yaitu kentut brot Eno di Gunung Guntur. Eno, ya, yuk. Tuh malah tiktokan si Eno. Enak guys, di sini ada sinyal guys. Tuh kan kelakuan si Eno langsung tiktokan. Udah, Eno duluan. Kalau aku duluan takutnya tertinggal Eno. Guys, ini kawah Gunung Guntur.
kita mau kalau mau ke puncak ke sana. Hah? Jadi saya memutuskan untuk pergi ke puncak, melipir ke jalur kiri guys, karena kelihatannya itu lebih landai karena Eno sudah ripuh. Dan di sini ada cekungan gini guys. Tuh. Ini kayaknya bekas aliran lava waktu erupsi waktu itu. Wah, banyak lubang-lubang. Oke guys, kita masak mie dulu guys, sembari ngisi tenaga. Si Eno udah sangat lemas sekali guys, hampir-hampiran menyerah si Eno. Lihat kondisinya kayak gitu, mentalnya guys yang lemah, bukan fisiknya. Kalau fisiknya kelihatan masih bisa, cuman mentalnya yang lemah. Oke, kita masak mie dulu guys. Si Eno marah-marah tuh. Itu Senok pakai apa guys? Bisa Makan mie gak masuk ke bawah-bawah, marah-marah. Saya pakai kayu, si Eno pakai plastik guys. Kebiasaan kalau muncak supaya lupa bawa sendok. Panas banget guys, lihat. Nikmat ya no, ngopi di puncak gunung. Nikmat sambil melihat pemandangan yang indah, lihat. Aduh, kayak di alam surga dunia. Nggak tahu alam surga akhirat, tahunya juga di dunia. Ya makanya kita sampaikan ke puncak no, dikit lagi. Saya kekeh nggak mau lanjut guys, mau nunggu katanya di sini. Jadi aku dilema guys. Aduh, saya udah gak mau lanjut. Ayah itu kan jalurnya beda. Jalur itu jeung ieu teh api ka mana sok? Ke sana lagi. Ke sana lagi deh. Jadi saya ini dilema guys. Si Eno kekeh gak mau lanjut. Katanya mau nunggu di sini. Nah, puncak paling 10-15 menitan lagi lah nyampe puncak. Tapi si Eno kekeh gak mau lanjut. Aku gak bisa kalau ninggalin mah guys ya. Ya udahlah, kita balik lagi aja. Next time aja saya mau slow camping ke sini, slow trekking biar nyampe guys. Buset, apa itu? Ada suara ajaib guys. Kirain mau apa sih? Saya TikTok kantut lagi. No, nanggung no, dikit lagi no. Biar selesai misi kita no. No, deket no atau no. Selesai misi udah aja. Siang jam 10. Paling 1 jam, setengah jam nyampe kayaknya. Pulangnya udah cepet kadi itu teh kahanap masih jauh. Tadi naik untuk jalan teh enggak bakalan kerasa no. No. Apa tuh Buset, malah kentut tuh. Biasanya kalau udah dikentutin gitu mah suka ngemplong no. Mobil juga kalau udah di belayar suka tenaganya suka keluar. Ayolah, dikit lagi tuh, dikit lagi situ.
Wah, akhirnya guys. Kita sudah sampai puncak. Pegang no, yang tadi marah-marah terus. Puncak naman po dito makana ya. Ada gunung. Tuh, 2249 mdpl atau 100. Ternyata ini adalah puncak Gunung Guntur, guys. Nggak disangka ternyata ini puncak, guys. Kirain masih jauh puncak itu, guys. Bagaimana perasaan Eno? Ya, sudah bahagia. Atau dekat itu mah mana? Beda. Itu kan puncak 2. Tuh iya mantas 102. Eta kan iya tuh. Ya itu puncak. Ya terus turun itu puncak nu kedua. Jadi gimana no? Itu terus-terusan pegang plakatmu apa? Saking bahagianya Eno di puncak, guys. Terus aja pegang plakat. Ya udah kita turun sekarang mah. Turun. Nggak, pengennya mah kita ke sana, guys, ke puncak 2. Cuman Eno nggak kuat katanya. Padahal paling 15 menitan tuh kita turun dikit, naik dikit tuh. Cet sampai aja puncak. Sambil lihat yang tadi yang camping di sana no. Ya udahlah kita turun. Mau diambil tuh. Udah bakalan hujan. Nah gue guys, itu kawah Gunung Guntur dan ini kita berada di puncaknya, guys. Jadi ya karena Eno udah gak sanggup katanya ke puncak 2, oke kita akan explore lagi next time, tapi dengan jalur yang berbeda, guys. Bukan jalur via Cities, guys. Mungkin di episode kedua yang ya episode selanjutnya lah. Oke, kita sekarang pulang aja ke tenda ya no. Yuk kita OTW. Wih, turunnya enak, guys ya, main perosotan guys. Aduh, Eno main perosotan. Terus jadinya terasa main ski, guys. Hah? Tadinya si Eno mau pakai sendal jepit ke sini katanya. Bayang kau pakai sendal jepit. Eno terjatuh. Kenapa no? Sendiri ditendet. Bujur. Badannya nunduk ke depan, jangan ngejengkang ke belakang. Jatuh lagi guys. Tadi kita di atas itu, guys. Turun ke sini kelihatannya kayak yang jauh, tapi pas kita turun kan cepet.
Ya, tadi putar ke sana. Terus sini. Untung tadi kita nggak ngambil jalur yang ke sini. Ternyata jalurnya sangat ekstrim. Yuk. Saya nggak main perosotan. Masa kecil kurang bahagia. Hah? Pelan-pelan sambil jongkok. Sama ibatin itu. Masa kecil kurang bahagia main perosotan. Jadi seperti inilah guys, kita main perosotan di Gunung Guntur. Buat yang masa kecilnya kurang bahagia seperti saya ini, cocok guys tuh. Tadi main perosotan gini guys tuh. Karena kalau berdiri mah ini dijengkang guys. Tadi juga si Eno berapa kali dijengkang. Ini mah harus siap-siap bawa celana 2 karena takutnya sobek. Hah? Ulah jauh ting jaraknya. Ya. Kita barengan tapi jangan terlalu jauh jaraknya. Jadi ayah tong nuturkeun lah bisa. Jadi kalau ada yang ngebelin juga, nah ini. Ada buah warna kuning guys, warna oranye. Ini buah apa ya? Bisa dimakan gak ya? Aku nggak tahu. Nah guys, main ayun-ayunan dulu. Aduh, gak masuk. Alah, mantap ini guys. Pulang mendaki gunung langsung main ayunan guys. Oke, sepertinya sampai di sini saja video kita kali ini. Sini no, penutupan dulu atuh. Oke, akhir kata dari saya Bang Japri dan juga Eno Violin. Eno Suneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke. Oke guys, setelah mendaki gunung, kita akan merecovery otot kita, saya dengan protein guys. Protein dari daging ayam.